Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika gak ada dua hal ini dari mantan, maka ia akan datang sendiri untuk minta balik kepadamu lagi. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, ada memang orang yang meniatkan berpisah itu, dia bertekad pokoknya perpisahan ini dia harus mendapatkan pengganti kita. Nah, jadi memang keinginan di dalam dirinya amat sangat kuat. Sehingga yang terjadi setelah perpisahan itu dia akan mencari. Dia akan berusaha untuk menemukan pengganti kita secepat mungkin. Tujuannya apa? Ya biar dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia laku. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa fansnya banyak. Dan dia ingin melihat kita menyesal berpisah dengan dia ya. Nah, dan model-model lain di dalam perpisahan tadi. Jadi ada yang memang berkeinginan untuk segera mencari pengganti ya. Ada yang bahkan belum berpisah pun sudah menemukan pengganti atau sering kita sebut sebagai orang ketiga itu ya, dan contoh-contoh lainnya. Nah, tetapi ketika perpisahan itu terjadi, kita kan tidak bisa benar-benar tahu ya, apa sih yang membuat mantan ini ingin berpisah? Apakah karena kehadiran orang ketiga, atau karena orang tuanya yang tidak setuju kepada kita, atau karena dia sendiri yang sudah merasa jenuh, merasa bosan ya, atau mungkin dia sedang mencoba untuk mencari perhatian kita karena dia melihat kita kurang perhatian ya. Pokoknya usaha kita itu untuk mencintai dia rasa sangat kurang karena dia melihat kan teman-temannya, sahabat-sahabatnya ya memiliki pasangan yang amat sangat perhatian ya, amat sangat memanjakan dia dan seterusnya. Tetapi dia merasa tidak pernah mendapatkan itu. Sehingga perpisahan itu tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita menyesal ya, dan kemudian menyadari apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, dan kita akan berusaha untuk merebut dia kembali. Nah, sekarang saat perpisahan itu sudah terjadi ya, kita bisa melihat nih, mana yang kemudian mantan tidak akan pernah kembali kepada kita, ada tanda-tanda yang dia tunjukkan. Mana yang mantan menunggu, ya tadi dia berusaha membuat kita menyesal dengan perpisahan itu, tetapi dia menunggu kita yang datang memperjuangkan dia untuk bisa kembali bersama lagi. Ya, mana mantan yang kemudian dia yang justru akan datang kepada kita untuk minta kembali bersama lagi. Nah, jika dua hal ini tidak ada pada diri mantan, nah maka mantan yang ketiga nih, dia yang akan datang untuk bisa minta kembali bersama kita lagi. Apa dua hal yang tidak ada pada diri mantan itu? Sebelum kita bahas dua hal itu, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, dua hal yang tidak ada pada diri mantan ya, yang menyebabkan dia akan datang sendiri dan minta kembali bersama kita lagi. Yang pertama, ya, mantan memang tidak punya keinginan ya untuk mencari pengganti kita. Nah, artinya kalau mantan di dalam perpisahan itu dia terlihat berusaha ya untuk mencari pengganti kita. Caranya sebenarnya kelihatan sekali itu. Orang yang berusaha untuk mencari pengganti itu akan memposting bahwa dirinya sekarang single, sendirian. Ya, kan ada ya orang yang sudah berpisah tetapi tidak ada yang tahu bahwa mereka sudah berpisah ya. Misal di media sosial tuh ya ada bio. Nah, bio itu kan dicantumkan tuh ya pernikahannya seperti apa, apakah dia punya suami atau istri atau single parent dan seterusnya, kan ada tuh di bio. Tidak berubah, tidak dia rubah ya, tetap masih seperti itu. Artinya kalau dia menikah dengan kita, maka di bio itu tetap dia cantumkan menikah ya. Bahkan kadang-kadang di bio di media sosial itu kan dicantumkan nama suami atau nama istrinya. Tidak berubah ya. Dia tidak pernah memposting sesuatu tentang perpisahan, tidak pernah. Tetapi ketika mantan baru berpisah 3 hari pun bionya sudah berubah tuh ya, single parent. Kemudian di postingan di media sosialnya dia beritahukan kepada orang di seluruh dunia bahwa dia sekarang sendiri ya, sudah bercerai atau menuju perceraian atau kembali single dan seterusnya. Kan sering tuh kalau baru berpisah orang posting yang seperti itu ya. Kalau orang memposting yang demikian, itu adalah tanda bahwa dia berusaha dan berkeinginan untuk segera mencari pengganti kita. Nah, tetapi tanda ini tidak ada pada diri mantan. Kita bisa mengintip media sosialnya, sama sekali tidak ada. Dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun, baik secara langsung ataupun melalui media sosial bahwa dia sudah berpisah dengan kita. Tidak ada postingannya bahwa dia single. Ya, bio di media sosialnya pun tidak berubah. Nah, maka kalau tidak ada tanda ini, ya, maka besar harapan mantan yang akan datang kembali untuk bersama kita lagi, karena ini menunjukkan bahwa perpisahan itu ya bukan sesuatu yang dia inginkan. Mungkin dia ingin istirahat sejenak ya, menenangkan diri, atau tadi ya dia ingin memberikan nasihat kepada kita melalui perpisahan tadi agar kita menjadi lebih perhatian, lebih sayang, dan lebih memperjuangkan dia. Nah, itu ya. Jadi, yang tidak ada pertama, mantan menunjukkan bahwa dia sendiri. Tanda itu tidak ada, hal ini tidak ada, ya. Kemudian yang kedua, yang juga tidak ada, bisa jadi memang mantan yang pertama tadi tidak punya keinginan untuk mencari pengganti kita. Tetapi sekarang godaan datang di dalam hidupnya. Manusia itu kalau tergoda dengan sesuatu yang
tidak terlalu menarik, ya mungkin dia tidak akan tergoda ya. Misal ada mantan ini wanita ya, misal datanglah laki-laki yang biasa-biasa saja, tidak kaya, tidak tampan, tidak ganteng ya, tidak terkenal dan seterusnya. Ya tentu mantan tidak tertarik. Tetapi ketika godaan yang datang ini hebat ya, yang datang ini betul-betul ganteng, ya menarik, kaya raya, terkenal, dan seterusnya, nah maka sulit juga bagi manusia untuk tidak tergoda, apalagi dia memang sedang sendirian pada saat ini. Tetapi kita kan juga bisa melihat bahwa ternyata godaan itu tidak ada pada mantan. Tidak ada yang datang ke dalam kehidupannya. Nah, maka jika yang kedua ini juga tidak ada, besar harapan untuk mantan yang datang kembali bersama kita lagi. Daripada dia sendirian terus, maka dia akan memilih untuk datang dan bersama kita lagi ya. Nah, cuman yang kedua ini memang berat ya. Yang kedua ini berat. Karena apa? Walaupun mantan tidak pernah menceritakan kepada siapapun dia sekarang sendirian, yang namanya orang ketiga itu kan dia tidak peduli itu. Bahkan orang yang tiap hari posting foto bersama pasangannya di media sosial pun bisa direbut. Ya apalagi ini mantan adem ayem saja kan. Tidak pernah lagi posting kebersamaan dengan kita, walaupun juga tidak pernah menceritakan bahwa dia sendiri. Nah, maka kesempatan kehadiran orang ketiga ini tetap sangat besar ya. Karena itu, jika kita menginginkan mantan kembali kepada kita, menjadi jodoh kita, saat perpisahan itu terjadi, segera pagari mantan. Ya, pagari agar tidak ada orang ketiga yang bisa mendekatinya. Jadi kalau ada orang berkeinginan mendekati mantan, keinginannya langsung berubah. Ya. Nah, bagaimana cara memagarinya? Di video yang kemarin sudah saya buat ya videonya cara memagari mantan jarak jauh ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, nanti bisa dilihat ya. Nah, insya Allah jika kita tidak melihat dua hal ini pada diri mantan, maka mantan akan datang sendiri untuk minta kembali bersama kita lagi. Karena itu perbanyak juga doa-doa kita. Insya Allah dengan doa-doa kita, mantan akan berjodoh dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.